kami mau pergunakan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam keterbatasan hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan, Tuhan boleh perlengkapi hamba-Mu. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Jamah hati mereka sehingga firman Tuhan ini ditabur di tanah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan dari kebenaran firman-Nya dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 24 ayat pertama sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Yosua pasal 24 ayat pertama sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Seperti biasa kita baca secara berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkata Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kamu di seberang sungai Efrat, disitulah tinggal nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu akan mulai untuk beribadah kepada Tuhan, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya adalah Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Di depan mata kita sendiri, dan yang telah hidup kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara sesama yang kita lalui. Kita bersama-sama, Tuhan menghantar semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan yang menyapa kita, apa yang dikatakan Yosua pada bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bisa sampai kepada pencapaian detik ini, tentu di hari-hari yang lalu ada banyak kesulitan, ada banyak kegagalan, ada banyak permasalahan hidup yang bisa kita lewati sampai detik ini. Kalau kita tanya orang yang pernah memuliakan,
pasti orang tua itu akan menjawab, "Sudah alani pasu-pasu nih Tuhan." Pasti Bapak. Tetapi ketika dia akan sampai kepada tanggal membayar uang kuliah atau kontrak rumah, di sanalah dia bergumul dengan Tuhannya. Dan ketika itu semua bisa dia lalui sampai detik ini, dia mengingat kebaikan Tuhan, dia mengingat setiap pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan meluputkan dirinya, mengangkat hidupnya di masa-masa sulit pada saat itu. Makanya banyak orang percaya yang mau datang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang percaya Bapak Ibu, ketika dia diberkati Tuhan, dijawab Tuhan doanya, hanya waktu itu dia bersyukur, selanjutnya tidak bersyukur. Oleh karena itu Yosua panggil tua-tua Israel, imam-imam kepala dari ke-12 suku, "Mari datanglah kepadaku." Yosua panggil mereka, Yosua undang mereka. Tujuannya apa? Yosua mau sampaikan kepada mereka, "Ingatlah, nenek moyangmu, opungmu naujui, menyembah Allah lain, menyembah patung, menyembah pohon. Tetapi lihatlah, ketika engkau dibawa Allah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, 40 tahun perjalanan menuju tanah Kanaan, bagaimana tangan dan gagah kuat Tuhan menolong dan mengantarkan hidup." Yosua mengajak umat Israel untuk mengingat sejarah iman mereka. Perlu Bapak Ibu mengingat, sehingga ketika Yosua sudah mengingatkan mereka perjuangan perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan, Yosua sampaikan kepada mereka, untuk itu beribadahlah kepada Tuhan, tinggalkanlah Allah-Allah yang disembah, Allah-Allah yang dipercayai, yang dimuliakan oleh nenek moyangmu. Setelah Yosua menyampaikan sejarah iman itu, Yosua ingatkan agar umat Israel beribadah kepada Tuhan. Ayat 14, dengan tulus ikhlas dan setia. Bapak Ibu, tanggal 25 hari ini Minggu, ada yang tulus datang sama Tuhan hari ini, amin. Tulus doamu inang, tulus doamu abang. Kamu dapat sebelum, tulus doamu belum hari Minggu, manakala dipaksa. Tulus ikhlas, modal ikhlas doamu abang inang, dan adong pardueni par minggu tasa lagi. Ikhlas doamu abang inang pasahaton pelean mingguan, ikhlas doa. Pasahaton hamulateo, pasahaton perpuluhan, ikhlas doa. Yosua tegas katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu, terkadang kita marah ketika ada orang menolong tidak ikhlas. Apalagi Tuhan. Tidak Tuhan. Ngau moto patania rope bomar minggu dan ikhlas doakan kita Tuhan. Satabia bukan ada. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ketulusan manusia, keikhlasan manusia menghadap Tuhan, itulah yang dibutuhkan Tuhan pada saat ini.
Kan di situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gereja karena Bapak Ibu majelis, jangan gereja. Kalau Bapak Ibu gereja karena Bapak Ibu urus sekolah minggu, jangan gereja. Kita ke gereja ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ke gereja mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita ke gereja merenungkan kasih Tuhan yang menolong kita di masa-masa sulit yang tidak ada satupun yang menjadi teman dan sahabat kita di kala kita benar-benar terpuruk dan hancur. Pernah Bapak Ibu merasakan? Tak ada satupun orang yang mau mendengarkan curhatan kita lagi. Kita tanyakan diri kita, kenapa saya ke gereja? Ada apa dalam gereja? Sehingga kalau motivasi ini Bapak Ibu ada dalam hidup kita, yakinlah Bapak Ibu ke gereja tidak pandang siapapun yang ada di gereja ini, amin. Karena tujuanku jelas, aku beribadah, mau bertemu dengan Tuhan, mau merasakan penyertaan dan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupanku. Aku bukan mau melihat orang dalam gereja. Jadi Bapak Ibu, saya bukan membela kami pendeta atau LSLS majelis Monosogoro hamu amang ina ngomereng kami akan pakor jadi uriaun. Lihatlah Tuhan. Tuhanlah yang dilihat. Tuhanlah yang ditata. Kalau Bapak Ibu benci sama kami, contoh Sogoro haku ngomereng pandita Malawi 2 tahun hamison, 2 tahun mahamu damar minggu. Isin rugi. Isin diri sendiri gak bertemu kita dengan Tuhan di gedung yang telah disediakan Tuhan ini. Jadi, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita melayani, karena Tuhanlah yang mau kita layani, karena Tuhanlah yang mau kita sembah, itu masih tulus ikhlas. Berikutnya dilanjutkan Yosua, dan setia ini buku Bapak Ibu 16 sehari-hari kan? Iya, setia beribadah kepada Tuhan dengan setia dan cukup bulan sehari, 2 hari, 10 hari semasa hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau memang Tuhan pernah menolong kita, dan pastinya pernah, biarlah ibadah itu menjadi gaya hidup. Exaudi negara raja ini, amin. Bola gaya hidup sepanjang sampai kita Bapak Ibu memang gak bisa lagi jalan. Tapi kalau udah gak bisa jalan lagi, apa boleh buat? Soalnya merasa sadar ini mau penguni, Bapak Ibu. Tapi kalau masih bisanya ke lampu tua, ke Juma, ke Pokan, masa gak bisa ke gereja? Amin. Setia. Kesetiaan diingatkan oleh Yosua kepada umat Israel. Beribadahlah tulus dan ikhlas dan setia. Dia berlanjut mengajar mereka. Tetapi sekarang pilihlah. Sekarang kami sampaikan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tetapi pilihlah kepada siapa Bapak Ibu, saudara-saudari beribadah di masa-masa yang akan datang. Tetapi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai pemimpin bangsa Israel, dia kasih teladan. Kalaupun kalian menyembah Allah-Allah lain, aku dan seisi rumahku akan menaruh kesetiaan, ketaatan dan keikhlasan untuk menyembah Tuhan. Lihat. Pada saat itu juga Yosua membebaskan umatnya memilih
Berarti sudah ada demokrasi pada saat itu, dipilih. Pilihlah. Sama siapa kalian mau hari Minggu? Pilihlah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Mendengar itu Bapak Ibu, berlanjut di ayat 16 sampai 18. Mendengar sejarah iman itu, maka mereka bersatu hati. Kalau mereka tidak akan lagi menyembah Allah yang disembah nenek moyang mereka, kami akan beribadah kepada Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami sampai ke tanah Kanaan. Bahkan ayat selanjutnya Bapak Ibu kita baca, memang mereka bersaksi pada saat itu, kalau kami akan meninggalkan Allah-Allah lain, kalau kami akan tetap mendengarkan firman Tuhan, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu janji umat Israel pada saat itu. Karena apa Bapak Ibu? Umat Israel melihat dengan jelas tangan Tuhan dan mujizat Tuhan berganti-ganti untuk menyatakan kasih-Nya kepada bangsa pilihannya. Sehingga mereka mau bersaksi dan mau mengatakan, kami saat ini akan mengikuti teladan Yosua, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, setia, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca ayat 24 Bapak Ibu. Lalu jawab. Lihat Bapak Ibu, itulah sumpah dari umat Tuhan. Kepada Tuhanlah kami beribadah dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mustahilnya memang kita beribadah, hati kita di luar. Hati kita di luar. Saya pernah menyaksikan langsung Bapak Ibu waktu kami melayani di suatu tempat, lagi pembacaan firman, ya bilanglah responsoria. Tiba-tiba datang hujan deras. Bapak Ibu, ina-ina hepot pulang. Ngapain? Ambil jemu. Ada yang ina-ina di sini pernah gitu? Besok sekolah anakku. Ada Bapak Ibu? Badannya di sini, hatinya kejemur. Kalau hari Minggu jangan jemur tilam. Marahin dong. Itu masih kain. Hari ini Bapak Ibu ibadah, besok udah mikirin panen. Aduh lupa nako naik. Nasa dia 1 kilo sawit. Naik dong, turun dong. Pikiran kita melayang. Yakinlah Bapak. Yakin, saya yakin tuh Bapak. Saya yakin. Saya percaya itu Bapak. Karena apa kata Yesus? Di mana hartamu berada? Kalau ada lahan kami di Jambi 10 hektar Bapak Ibu, jangan-jangan hanya Minggu kami Nagara aja ini. Senin Sabtu kami jaga sawit lah, mahal sawit kan? Iya. Gak main-main kata firman Tuhan itu. Di mana hartamu berada, di situ pikiranmu. Tergantung bagaimana kita menyikapi kalimat itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu. Apakah hati dan pikiran Bapak Ibu memang berada di rumah Tuhan saat ini? Itulah ibadah ikhlas, tulus, bukan karena dipaksa. Beda Bapak Ibu yang sama sekolah minggu, mereka belum tahu itu tulus ikhlas. Memang mereka harus kita paksa. Bangun gereja, bangun pertombongan, memang harus kita paksa. Beda sama kita yang sudah marohal, sudah dewasa. Kalau minggu yang maminang diingatkan, udah apa bahasa kerennya, nggak zaman.
Ya kan? Udah ada kalender, di handphone udah ada kalender. Mungkin di kalender kita di rumah ada 5. Semua partai ada kan? Sekarang hari Minggu, gereja buka. Berarti sekarang gereja. Ya, tetapi kesadaran untuk mengingat kasih Tuhan itu kepada orang-orang percaya belum ada, Bapak Ibu. Lucunya lagi, Bapak Ibu, orang bangun pagi, tahu apa yang dicari, Bapak Ibu? HP. Mau dompet yaul HP naik. Siapa yang begitu anak muda? Ya kan? Jujur. Dungo dan ilopi tangannya alai HP dicas lah biar bisa aku bawa sekolah. Ya Bapak Ibu, itu lumayan kalau anak muda nggak opung-opung pe sakabi dihawina aman tong dungo dan Tuhan didului tong HP. Kalau ibu-ibu ini saya tahu handphonenya pagi-pagi langsung masak nasi biar anaknya sarapan. Tapi itulah hidup Bapak Ibu. Dunia sedang membuat kita tidak tertuju kepada kasih Tuhan. Hati kita Bapak Ibu sedang dalam keadaan tidak baik. Kalau ada orang yang datang ke gereja bersaksi karena banyak bebannya, jadi kalau tidak ada bebannya, nggak datang ke gereja. Orang datang ke gereja mau merasakan kehadiran Tuhan, ketulusan kita, keikhlasan kita, kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu hati-hati. Harta kita Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengendalikan harta itu bisa menjadi tuan atas hidup kita. Yang kita punya itu bisa menjadi tuan. Kalau harta sudah menjadi tuan, maka kita tunduk menjadi budak atau hambanya. Kalau kita tidak pandai mengelola berkat itu, sekejap berkat itu bisa meninggalkan kita. Kalau kita tidak pandai meluangkan waktu bersyukur kepada Tuhan, sekejap harta itu bisa meninggalkan kita. Ada orang yang kami kenal Bapak Ibu, peninggalan orang tuanya banyak, kita bilang 10 hektar. Setiap tahun 1 hektar dijual. Tahun kedua 2 hektar terjual. Tahun ketiga 3 hektar terjual. Tahun ke-10 10 hektar. Lama-lama rumahnya yang ditempati pun harus digadaikan untuk memenuhi hidupnya. Padahal opungnya dulu sudah bersusah. Lihat Bapak. Karena siapa itu? Kalau kita tidak minta hikmat dari Tuhan, maka semuanya itu akan milik orang lain. Yang dulunya orang tua kita dulu bekerja, asa adong tu pinoparku, kan itu kan angan-angannya kan. Sudah diberkati anaknya melalui harta orang tuanya, anaknya tidak dapat mengelolanya. Kenapa tidak dapat mengelolanya? Jauh dari Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan Bapak Ibu akan diberikan Tuhan hikmat, pengertian dalam mengelola setiap apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Amin. Iya. Oke, kita bingung. Suatu hela di mana kan? Ale tanuna adok saya. Pertama serantai dibeli, 2 rantai paling suatu hela. Tapi itulah hidup. Berjuang, beribadah, berjuang.
Dia tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dia kerjakan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Yosua katakan bagi kita pada saat ini, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu, seisi rumah Bapak Ibu tidak ada yang beribadah, minimal satu dari rumah itu ada menyebut nama Tuhan. Amin. Satu aja mewakili. Yang satu ini bergumul, Tuhan, aku bergumul untuk anakku, aku bergumul untuk istriku, aku bergumul untuk suamiku. Bergumul. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beribadah, pernah kami sampaikan, tanyakan anak kita di perantauan, beribadahnya kau nak, guru, pak? Tanya Bapak Ibu, tanya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, anak kita mulai ke Bunda Pasogin, hari Minggu mereka cari Tuhan. Banyak Bapak Ibu orang rantau, pulang kampung, udah sehari-hari doang jumpa keluarga. Ya kok dibilang dalam hatinya, sehari-hari au boy marsaor tuh ruas eksaudi naga raja. Iya Pak. Tetapi kalau mulai kita didik, dimanapun kau merantau nak, ingat Tuhan ya, cari Tuhan ya. Gerejanya tadi kau paham, tanya gerejanya tadi, karena Tuhanlah yang menolongmu di perantauan. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi engkau di perantauan. Jadi ketika kita sebagai opung yang tadinya bicara telah tiada, orang yang mendengarkan nasihat kita itu ingat, mereka pulang, mereka mencari Tuhan. Beribadahlah Bapak Ibu, carilah Tuhan. Kalau tidak bisa tadi seisi rumah beribadah, minimal yang mendengarkan hari ini adalah orang-orang yang mau menaruh komitmennya, mulai hari ini aku beribadah kepada Tuhan. Kalaupun memang semua tidak bisa beribadah kepada Tuhan, aku berjanji Tuhan, 25 Agustus 2024 ini aku akan setia beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan janjimu Bapak Ibu kepada Tuhan hari ini. Agar diberkatilah kehidupan anak kita, diberkatilah usaha kita, diberkatilah anak dan cucu kita. Jangan lagi Bapak Ibu percaya kepada ramal-ramalan. Sekarang lagi gempar di dunia medsos Bapak Ibu, ada yang meramalkan, ada yang membaca BKAG katanya rawan tsunami. Ada orang takutlah liburan healing ke daerah pantai. Kalau kita baca di TikTok atau Facebook Bapak Ibu, semua digambar Aceh sekian skalanya. Iya, semua orang takut Bapak Ibu. Tapi sama seperti kesaksian awal kami tadi, Pendeta Paulus Purba, kekar kita lihat, sehat kita lihat, tetapi sakit yang membawa dia kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Gak perlu takut, gak perlu cemas. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, Dhamma biya rahu Tuhan madeyani. Amin.